Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Kita masih melanjutkan diskusi tentang Science and Engineering Practices. Kali ini kita akan mendiskusikan analisis dan interpretasi, terutama dalam pembelajaran kimia. Untuk diskusi kita kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas mengapa praktek ini penting. Jadi mengapa analisis dan interpretasi ini menjadi praktik yang penting yang harus kita ajarkan pada siswa kita. Kemudian nanti kita akan juga membahas sebenarnya analisis dan interpretasi itu yang seperti apa. Jadi apa yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi nanti kita akan mendiskusikannya. Dilanjutkan dengan apa yang bukan dari analisis dan interpretasi. Jadi ada beberapa hal yang kita kira ini selama ini adalah analisis dan interpretasi, padahal itu adalah bukannya. Kemudian bagaimana penampilan atau pelaksanaannya di dalam kelas. Jadi seperti apa sih sebenarnya analisis dan interpretasi itu di dalam kelas, dan kita akan belajar juga bagaimana proses pembelajarannya di dalam kelas. Jadi prosesnya kita akan melihat langkah demi langkah dari analisis dan interpretasi. Baik, untuk yang pertama mari kita bahas mengapa praktek analisis dan interpretasi ini menjadi bagian yang penting dari proses pembelajaran sains. Sebagaimana sudah saya jelaskan pada diskusi kita di steps yang sebelumnya, dari mulai bahkan sebelum mulai steps, penjelasan tentang mengapa kita berubah dari inquiry kemudian menjadi steps. Anda sangat paham bahwa tujuan pembelajaran sains kita bukan hanya sekedar untuk menyampaikan fakta dan dihafal oleh siswa, tapi lebih dari itu, pembelajaran sains itu adalah melatihkan siswa kita untuk nantinya bisa berhadapan dengan apa yang akan mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar bahwa mereka bisa menjawab pertanyaan kita, kemudian mendapat nilai bagus untuk sains atau kimia. Tidak hanya itu, tetapi lebih dari itu bahwa tujuan pembelajaran sains kita nantinya adalah bagaimana sih mereka bisa melakukan memecahkan masalah, kemudian mereka bisa mengolah data yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan fenomena dan sebagainya yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya sekolah adalah melatih mereka sebelum mereka terjun ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pada bagian analisis dan interpretasi ini, kita akan melihat bahwa analisis dan interpretasi selalu berhubungan dengan data, dan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, data itu ada di mana-mana. Jadi tanpa kita sadari, data itu ada di mana-mana. Saat saya berbicara tentang data, saat Anda melihat kata data, apa yang Anda pikirkan tentang data? Mungkin yang Anda pikirkan tentang data adalah pencatatan atau angka-angka yang diperoleh saat Anda keluar dari laboratorium. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data itu bisa berbagai macam. Jadi tidak hanya angka-angka yang kita catat di dalam laboratorium atau hasil-hasil penelitian. Data itu bisa juga berupa gambar atau berbagai macam bentuk pictorial yang lain. Seperti misalnya video, animasi, kemudian gambar-gambar yang lainnya. Jadi yang kita amati, yang kita peroleh menjadi sebuah fakta, itu bisa menjadi sebuah data. Jadi gambar itu juga bisa berupa data. Termasuk gambar-gambar yang di-share, gambar-gambar yang Anda temui di jalan, gambar-gambar yang mungkin Anda temui saat Anda berjalan di perempatan gitu. Itu adalah bagian dari data. Jadi berbagai macam data itu membentuk nantinya akan membentuk pengetahuan kita nantinya, tetapi apapun itu bisa berupa fakta yang kita kumpulkan di dalam otak kita. Nah, bentuk yang lain dari data itu juga merupakan hasil pengukuran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bentuk lainnya adalah hasil pengukuran dari laboratorium,
apapun hasil pengukuran itu bisa berupa suhu, kemudian bisa berupa massa, panjang, dan berbagai macam hasil pengukuran ya. Seperti misalnya Anda mungkin menggunakan multimeter untuk mengukur hambatan, kuat arus dan sebagainya. Itu adalah data-data yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Tapi itu juga tidak harus berada di laboratorium. Ya. Kemudian data yang lain adalah data perilaku. Kalau Anda berpikir tentang perilaku, mungkin yang paling mudah adalah saat Anda mengamati seseorang, maka behave dari orang itu kita sebut sebagai perilaku ya. Kalau Anda melakukan penelitian yang bagian sosial, misalnya pendidikan, mungkin bagaimana tanggapan siswa, kemudian bagaimana cara mengajar guru, itu juga merupakan perilaku. Tetapi perilaku itu juga bisa diluaskan. Kalau kita ada di dalam laboratorium, perilaku itu yang dimaksud dengan data dari perilaku itu juga bisa berupa bahwa larutan itu mengendap, kemudian menghasilkan gas, bau, mengubah warna kertas lakmus dan sebagainya. Itu adalah catatan-catatan perilaku yang kita tuliskan yang bukan berupa hasil pengukuran. Ya, jadi kita sering mencatatkan, memberikan catatan tambahan saat kita bekerja di dalam laboratorium untuk melengkapi observasi kita. Itu berupa perilaku. Kemudian data juga bisa berupa hasil-hasil kalkulasi dari bukan hanya data mentah hasil pengukuran saja, tetapi juga hasil-hasil kalkulasi kita dengan memasukkan rumus dan sebagainya. Misalnya dari waktu kemudian Anda berubah menjadi kecepatan, itu adalah hasil kalkulasi, maka ini juga bisa kita sebut sebagai data. Ya, data-data semacam ini juga kita temui di dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar. Misalnya Anda selalu berkendara dari rumah ke UNY misalnya, atau ke kampus ya, ke laboratorium. Anda menempatkan, kalau Anda kira-kira rata-ratanya kecepatan Anda adalah 60, mungkin Anda tidak pakai 60 ya, lebih dari itu, tetapi saya katakan karena ada macet dan sebagainya, rata-ratanya 60 km per jam dan Anda menempuhnya sekitar 20 menit, maka Anda bisa menentukan kira-kira jarak dari rumah Anda ke kampus itu berapa menit. Nah, Anda menentukannya berapa menitnya, Anda menentukan kecepatannya dan sebagainya, memperkirakan jaraknya, Anda berawal dari data-data yang Anda peroleh setiap hari. Nah, proses itu merupakan bagaimana kita memperoleh data. Tadi kita sudah melakukan observasi, kita sudah mengadakan investigasi ya, walaupun kecil-kecilan semacam itu, dan kita mendapatkan data. Nah, data itu sekali lagi tidak melulu hanya yang diperoleh di dalam laboratorium, tetapi lebih jauh dari itu. Nah, ujung dari data-data ini kita akan bisa menentukan klaim atau sesuatu pernyataan bahwa misalnya tadi Anda sudah menentukan mengobservasi bagaimana Anda berangkat dari rumah sampai ke kampus berapa menitnya, dan dari data-data itu Anda mungkin berangkat dari pagi, Anda berangkat siang, Anda mungkin berangkat sangat siang dan sebagainya. Anda bisa menentukan bahwa pada jam sekian sampai jam sekian itu jalanan macet, selalu macet. Itu adalah bentuk klaim. Jadi setelah kita menggunakan data itu, biasanya yang ujung dari penggunaan data itu adalah klaim. Klaim itu bisa dibuat dengan mengolah data yang kita punya. Jadi bagaimana kita memaknai data kita. Hari ini terlambat, besoknya tidak. Ternyata kalau berangkat jam
7.30 mepet dengan waktu masuknya Anda, ternyata sampai di kampus terlambat. Tetapi kalau Anda berangkatnya lebih pagi lagi, ternyata waktunya longgar dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memaknai data itu ujungnya adalah klaim, dan klaim-klaim yang kita buat kemudian menjadi sebuah pengetahuan nantinya. Jadi para ilmuwan sudah membuat klaim awalnya, pernyataan-pernyataan tentang apa yang mereka amati di dalam fenomena sehari-hari, sampai mereka bisa membuktikan bahwa kebenarannya itu berulang, bahwa kebenaran itu bisa diterima, valid, reliable, dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah pengetahuan. Walaupun kecil dan sederhana, pengetahuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, dan kita biasanya membentuk pengetahuan-pengetahuan kita sendiri, walaupun tanpa sadar. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, tetapi proses itu berjalan dengan sendirinya di dalam otak kita. Oleh karena itu kita mencoba untuk membelajarkan pada siswa kita bagaimana sih dari fenomena yang kita temui atau fakta yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari menjadi pengetahuan yang dalam tanda kutip benar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan. Itu mengapa kita memerlukan analisis dan interpretasi. Jadi proses ini, jadi bagaimana kita memaknai data sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang benar, dalam tanda kutip benar dalam sains dan juga kimia, masih bentuknya tentatif. Artinya benar itu untuk sekarang, tetapi mungkin besok lagi bisa diperbarui dan seterusnya. Tetapi paling tidak pengetahuan itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh ilmuwan kita, itu kita sebut sebagai dalam tanda kutip benar, ya. Itu fungsi dari analisis dan interpretasi. Sampai di sini Anda bisa mengetahui atau menyimpulkan mengapa analisis dan interpretasi itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan siswa kita atau calon manusia yang kita didik di dalam sekolah kita. Analisis dan interpretasi merupakan dua proses yang berbeda, jadi dua praktik yang berbeda sebenarnya, tetapi kita menyatukannya dalam satu praktik analisis dan interpretasi karena kita tidak mungkin memisahkan keduanya. Kita tidak tidak melakukan praktik ini sendiri-sendiri, analisis dulu baru interpretasi, meskipun keduanya berbeda. Gitu ya. Saat Anda mendengarkan kata analisis, apa sih yang di dalam pikiran Anda tentang analisis, dan apa sih yang dimaksud dengan interpretasi? Kadang-kadang dua hal ini sering ditukar ganti, ya. Tapi walaupun demikian, sebenarnya analisis dan interpretasi memiliki makna yang berbeda sekali lagi. Analisis itu adalah melibatkan proses untuk mempelajari atau menentukan sifat hubungan antara kedua benda atau lebih, ya, kemudian aspek-aspek atau sistem bagian dari sebuah sistem. Jadi bagaimana setelah kita mendapatkan data, kita akan melihat apakah sebuah benda itu mengaruhi yang lainnya ataukah tidak punya hubungan, atau mungkin korelasinya adalah korelasi negatif, satunya bertambah ya satunya akan berkurang. Kalau satunya ditambah maka hasilnya akan berkurang, gitu, korelasinya negatif, atau mungkin korelasinya positif, atau mungkin pada saat-saat tertentu dia pakai angka maksimal atau nilai maksimal, atau mungkin juga punya nilai minimal dan seterusnya. Jadi bagaimana antar variabel, benda, aspek, dan bagian-bagian sistem itu berkorelasi, itu apa yang dilakukan oleh proses analisis. Jadi menentukan hubungan antar benda-benda tersebut, bagian-bagian sistem tersebut. Sementara interferensi itu menjelaskan makna hubungan tersebut. Jadi maknanya untuk kita apa? Maknanya untuk proses selanjutnya apa? Itu disebut sebagai interferensi. Ada beberapa karakteristik yang perlu kita tekankan dari praktik analisis dan interpretasi. Yang pertama, bahwa ilmuwan dan juga insinyur, jadi engineers, dan ilmuwan dan engineer itu bekerja untuk
mencapai tujuan dengan menggunakan data. Jadi hal yang paling pokok di dalam analisis dan interpretasi ini, kita harus menekankan bahwa saat ilmuwan dan para engineer bekerja, mereka tidak mendapati data yang sudah diberikan atau data yang sudah kelihatan maknanya, tetapi mereka mencari tahu tentang apa sih sebenarnya data itu, kemudian bagaimana mereka berperilaku, data-data tersebut, apa hubungannya. Mereka perlu memproses analisis. Jadi mereka tidak hanya mendapati data yang sudah jadi atau mungkin data yang sudah tahu maknanya, tetapi prosesnya, yaitu bahwa mereka harus berpikir apa sih sebenarnya data ini dan kemana arah data ini, dan seterusnya, dan mereka harus bisa memberikan alasan bahwa makna dari data ini apa, dan seterusnya. Seperti itu adalah proses yang ingin kita tekankan pada proses analisis dan interpretasi. Di dalam laboratorium latihan kita melatih mereka, biasanya data-data ini memang sudah merupakan data-data yang sederhana, tetapi mereka harus kita sadarkan bahwa data-data yang ada di lapangan tidak sesederhana itu. Jadi proses ini memang merupakan hanya melatihkan mereka supaya mereka tahu kalau kita punya data itu sebenarnya harusnya diapakan. Ya, data itu tidak sekedar hanya angka-angka yang tidak beraturan, tetapi mestinya kita akan melihat bagaimana sih data itu bisa kita maknai nantinya. Jadi kita mungkin akan menjadikan data itu menjadi sebuah keteraturan tertentu yang akan kita bicarakan di belakang nanti. Nah, disitulah fungsi dari bagaimana kita menjelaskan praktek dari praktek analisis dan interpretasi ini. Kemudian karakteristik yang kedua yang akan kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran praktek analisis dan interpretasi nanti adalah bahwa kita ingin menekankan pada siswa kita, para ilmuwan dan engineering itu menggunakan berbagai macam alat, tidak hanya titik di situ, tetapi alat untuk menganalisis dan menginterpretasi. Kalau alat yang kita gunakan untuk mendapatkan data, kita sudah membahasnya di dalam merencanakan dan melaksanakan investigasi di bagian itu. Silakan dilihat lagi, tetapi yang ditekankan pada bagian analisis dan interpretasi adalah alat untuk menganalisis dan interpretasi. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam pada bagian di belakang, tetapi kita perlu menyadari bahwa alat analisis dan interpretasi itu ada banyak. Mungkin Anda bisa, salah satunya adalah bagaimana Anda bisa membuat keteraturan data dengan menggunakan grafik. Berbagai macam grafik Anda bisa menggunakan, itu adalah salah satu alat dari analisis dan interpretasi. Kemudian karakter yang berikutnya adalah bahwa saat kita bekerja dengan menggunakan analisis dan interpretasi ini, praktek ini tidak terhenti hanya di praktek analisis dan interpretasi. Walaupun proses pembelajarannya kita mungkin bisa mengisolasi supaya kita bisa membelajarkan dengan baik ya. Jadi kita tidak mungkin setiap kali dari awal sampai akhir, maka kita kadang-kadang tidak bisa menembak keterampilan yang didapatkan oleh siswa di dalam proses tersebut ya. Jadi kita tidak selalu dari observasi sampai nanti yang terakhir mengkomunikasikan, tidak harus selalu seperti itu terus tanpa penekanan di bagian-bagian tertentu ya. Kadang-kadang di dalam proses pembelajaran kita bisa menekankan misalnya hanya analisis dan praktik saja yang akan kita tekankan, tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa analisis dan interpretasi tidak lepas dari praktik-praktik yang lain gitu. Ini yang harus kita tekankan, bahwa bagaimanapun analisis dan interpretasi ini selalu terhubung dengan mulai dari pertanyaannya. Walaupun di dalam pembelajaran, kalau misalnya kita hanya menekankan analisis dan interpretasi, mungkin pertanyaannya kita berikan.
bukan mereka yang mengajukan pertanyaan. Jadi mereka tidak sedang melatih skill bertanya mereka, misalnya seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa kita harus menekankan bahwa mereka bisa melihat ada hubungan antara analisis dan interpretasi. Proses menganalisisnya harus selalu terhubung dengan pertanyaan mereka. Pertanyaan yang diajukan di awal. Proses menganalisis dan interpretasi nanti harus dihubungkan dengan hipotesis mereka, model mereka, gitu. Dan juga data-data. Tentu analisis dan interpretasi selalu dikaitkan dengan data apa sih yang mereka punya. Itu adalah yang ingin kita tekankan, bahwa analisis dan interpretasi itu tidak putus hubungan dengan praktek-praktek yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa proses analisis dan interpretasi, saat kita melakukan analisis dan interpretasi, kita memerlukan juga kerja orang lain. Demikian juga para ilmuwan, para engineering bukan orang-orang yang bekerja secara individual. Mereka harus melihat data yang lebih besarnya, teori-teori yang sudah diberikan. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi mereka berhubungan dengan komunitasnya, atau mungkin mereka harus melihat data-data yang sudah disampaikan orang lain. Jadi mereka bukan pekerja individualis atau solois. Jadi mereka tidak bertindak secara solo atau sendiri. Walaupun mereka melakukan penelitiannya hanya sendiri, tetapi mereka bisa berkomunikasi. Berkomunikasi tidak harus sinkron, tetapi mereka bisa melihat data-data yang sudah disampaikan oleh orang lain, dan dia juga bisa menyampaikan data itu pada orang lain dalam berbagai macam bentuk. Bisa jurnal, bisa komunikasi biasa, kemudian apalagi seminar dan sebagainya. Itu adalah proses yang dilalui oleh para ilmuwan dan engineer, dan yang akan kita tekankan pada siswa kita. Proses itu tidak bisa berlangsung sendiri. Saya tadi menjanjikan tentang alat analisis dan interpretasi. Ada berbagai macam alat analisis yang akan kita bicarakan. Ada berbagai macam alat analisis yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tabel. Tabel itu digunakan untuk mengorganisasikan data eksperimen ya, atau data apapun ya. Jadi kalau kita punya data, kita menabelkan, itu biasanya kita gunakan untuk mempermudah kita untuk membaca data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel antara lain bahwa tabel seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tabel itu sebaiknya memang sudah direncanakan dan dibuat untuk melakukan sebuah investigasi. Jadi akan baik, walaupun nanti di dalam proses investigasi seperti yang dijelaskan kemarin juga, bahwa tabel itu bisa berubah. Tetapi paling tidak sudah ada perencanaan bahwa data apa saja yang akan diambil itu. Jadi tabel itu akan selalu harusnya direncanakan. Sesuai dengan yang direncanakan, tabel biasanya akan memuat jumlah itemnya yang ditampilkan, kemudian jumlah ulangan datanya yang diambil, dan satuan-satuan yang digunakan juga. Kadang-kadang tabel juga dilengkapi dengan kalkulasi dari berbagai hasil perhitungan dan sebagainya yang perlu ditampilkan di dalam tabel. Jadi itu adalah fungsi tabel. Kalau kita menggunakan tabel, pastikan bahwa semua kolom itu diberi judul. Jadi tidak ada kolom yang tidak ada kepalanya atau judulnya ya. Kemudian juga kalau kita mencampurkan antara kualitatif dan kuantitatif, seperti misalnya ada hasil pengukuran dan juga ada catatan perilakunya, pastikan memberi ruang yang cukup untuk tabelnya. Itu. Nanti kalau kita akan menampilkan tabel ini di dalam sebuah
apa nih namanya bentuk tertulisnya, maka kita harus memastikan bahwa tabel itu punya judul di atas, bukan hanya kepala kolomnya, tetapi judulnya paling tidak memberikan penjelasan pada orang yang membacanya tabel ini sebenarnya tentang apa. Itu adalah alat analisis yang pertama. Yang kedua adalah grafik. Kita biasanya menggunakan grafik untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain, gitu. Tetapi sebenarnya grafik itu tidak hanya menunjukkan informasi semacam itu saja, gitu. Anda bisa mengetahui bahwa grafik itu ada banyak macamnya. Mungkin grafik yang berupa piktorial yang ada gambar-gambarnya seperti itu untuk menunjukkan kuantitas. Kemudian yang paling Anda hafal mungkin grafik garis ya, grafik yang digunakan untuk melihat biasanya untuk data-data kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara perubahan variabel memengaruhi validasi variabel responnya. Gitu. Jadi grafik dari garis ini menunjukkan pola kecenderungan data. Anda juga bisa menyajikan dalam bentuk grafik batang. Biasanya digunakan untuk mengobservasi lebih ke kualitatif ya. Jadi panjang batang ditentukan dengan skala numeriknya. Jadi biasanya semakin panjang itu berarti kuantitanya semakin besar, tetapi tidak selalu menunjukkan kuantitatif, bisa ke kualitatif. Kemudian grafik lingkaran pie ya, pie chart itu biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa totalnya adalah 100%. Jadi kalau total data Anda itu ditampilkan adalah 100%, ya tidak ragu-ragu, sangat setuju dan seterusnya, itu totalnya adalah 100%, maka biasanya disajikan dalam pie chart. Ya, grafik ini memang sering digunakan di dalam percobaan. Ada banyak grafik tentu saja. Yang perlu diperhatikan di dalam grafik ini bahwa grafik itu juga harus memiliki judul sama seperti yang punya oleh tabel tadi ya. Jadi kalau kita menyajikannya dalam bentuk tertulis, pastikan bahwa setiap grafik itu punya tabel, kemudian sumbunya punya nama. Nah, yang perlu Anda perhatikan kalau kita memberikan grafik di dalam laporan kita, maka pastikan bahwa grafik mendatar itu merupakan variabel bebasnya, dan grafik yang vertikal atau grafik sumbu Y-nya titik-titik yang ke arah vertikal itu adalah variabel responnya atau variabel yang terikatnya. Itu ya, saat kita menampilkan grafik, pastikan bahwa grafik itu bisa terbaca dengan baik sehingga orang langsung bisa memberikan inferensi mereka atau interpretasi mereka dengan hanya melihat grafiknya. Jadi jangan sampai skalanya tidak teratur gitu ya. Nah, nantinya grafik yang kita gunakan sebagai alat untuk menganalisis, kadang-kadang tidak setiap titik yang kita miliki, titik yang kita peroleh di dalam penelitian kita dimasukkan di dalam grafik tersebut. Jadi kita bisa saja ada beberapa titik yang kita hilangkan karena tidak tidak sesuai dengan tren yang ada. Kita bisa membuat grafik yang mungkin punya kecenderungan tertentu. Tentu saja ini harus dengan menggunakan alasan dan dasar-dasar tertentu yang bisa diterima. Itu adalah alat yang berikutnya di dalam kita menganalisis dan menginterpretasi. Yang berikutnya adalah matematika. Matematika juga merupakan alat kita untuk melakukan analisis dan menginterpretasi. Kita melakukan hitungan, kita melakukan kalkulasi dengan menggunakan program semacam yang paling sederhana adalah Excel gitu. Ini adalah bagaimana kita menggunakan matematika untuk menganalisis dan menginterpretasi. Yang lebih jauh dari matematika, kita mungkin juga menggunakan visualisasi komputer ya. Visualisasi komputer seperti misalnya
uh, nanti mungkin Anda akan belajar tentang bentuk molekul, kemudian kita juga bisa membuat misalnya panjang ikatan, kemudian besar atom dan sebagainya dengan menggunakan visualisasi komputer atau proses yang kita kira terjadi, kita bisa melakukannya dengan menggunakan visualisasi komputer. Dan kita juga menggunakan software statistik yang lebih jauh lagi dari sekedar matematika yang biasa, tetapi kita bisa menggunakan statistik. Nah, hasil-hasil statistik dengan menggunakan software yang ada itu juga merupakan alat untuk kita melakukan analisis. Jadi itu adalah apa sih yang dimaksud dengan analisis dan interpretasi. Nah, kita akan mencoba untuk melihat apa sih yang kadang-kadang kita sering salah memaknai bahwa kita sudah menganalisis, ternyata kita belum membelajarkan analisis pada siswa kita. Ada banyak kegiatan dan aktivitas ya yang kita lakukan di dalam kelas sains yang sepertinya merupakan bagian dari analisis dan interpretasi. Jadi kita mengolah sepertinya menganalisis dan menginterpretasi data, mengolahnya, tetapi ternyata itu bukan merupakan analisis dan interpretasi. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah membuat grafik ataupun berbagai macam bentuk yang lain, diagram dan sebagainya, untuk menampilkan atau mewakilkan sebuah data, menampilkan sebuah data tanpa memberikan tekanan pada hubungannya dengan pertanyaan yang dirumuskan di awal itu apa. Jadi kita sering menyebutnya grafik hanya untuk grafik. Jadi begitu punya data, kita bikin grafik, selesai. Tidak. Ini bukan merupakan analisis dan interpretasi. Kita hanya berhenti di satu titik yang itu bukan proses analisis dan interpretasi. Kalau analisis dan interpretasi, pastikan bahwa grafik yang kita inginkan di siswa kita, grafik yang dibuat oleh siswa kita, yang kita suruh siswa kita membuatnya, itu terhubung dengan pertanyaan yang sudah ditetapkan di awal proses kita, steps kita. Yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang terdekontekstualisasi. Satu kata yang panjang, terdekontekstualisasi, artinya tidak kontekstual. Artinya kita memisahkan, kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kecil yang tidak terhubung dengan pertanyaan besarnya di awal. Kita sudah membuat pertanyaan besar di awal yang akan diinvestigasi dan kemudian kita dapat data. Nah, analisis dan interpretasi itu menjawab pertanyaan tersebut, tetapi bukan hanya menjawab pertanyaan seperti misalnya yang terdekontekstualisasi itu, misalnya berapa sih kecepatan di titik X gitu misalnya, hanya untuk menjawab pertanyaan itu saja, itu bukan merupakan dari analisis dan interpretasi, karena data atau grafik yang kita buat menjawab keseluruhan pertanyaan yang kita buat di awal. Kemudian kadang-kadang kita juga membuat catatan, atau siswa kita membuat catatan tanpa tahu jelas sebenarnya catatan kita misalnya tentang ukuran, kemudian tentang massa, waktu, jarak, dan sebagainya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut sebenarnya catatan ini arahnya akan kemana gitu. Mereka hanya diberi data tabel gitu untuk mencatat waktu, tuliskan waktunya di sini dan seterusnya, tanpa mereka tahu apa sih sebenarnya tujuan dari pencatatan ini. Maka kita sedang tidak melatihkan analisis dan interpretasi di sini. Bukan salah, mungkin Anda sedang melatihkan hal yang lain, misalnya ketaatan mereka pada tabel gitu misalnya. Jadi ketelitian mereka untuk mencatat dan sebagainya itu juga bisa. Tetapi yang kita bicarakan analisis dan interpretasi, maka itu bukan merupakan bagian dari analisis dan interpretasi, belum menjadi bagian analisis dan interpretasi, karena hanya bagian yang kecil saja dari proses
analisis dan interpretasi. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan data dan menampilkan data tanpa reasoning. Jadi kita hanya meminta siswa kita untuk sama seperti yang tadi, tetapi kita lebih menekankan bagaimana setelah data itu mereka peroleh, selanjutnya adalah yang seperti ini. Jadi menampilkan hanya datanya di dalam tabel, kemudian tanpa penjelasan mengapa hal itu terjadi. Ini sering terjadi. Jangan menutup mata atau jangan underestimate bahwa itu kan tidak mungkin terjadi. Ya, tetapi dalam prosesnya, bahkan di dalam mahasiswa yang sudah skripsi kadang-kadang hanya mengumpulkan data dan menampilkan data tanpa memberikan penjelasan mengapa data tersebut. Hanya membacakan lagi grafiknya, hanya menuliskan lagi bacaan dari tabelnya. Jadi hanya mengulang-ulang apa yang sudah sebenarnya terbaca dengan simpel di dalam tabel atau grafik, tetapi dinarasikan. Itu namanya hanya menampilkan data tanpa reasoning. Jadi ini bukan merupakan analisis dan interpretasi. Padahal di bab 4 di dalam skripsi bunyinya adalah pembahasan. Pembahasan itu adalah merupakan proses analisis dulu, kemudian baru Anda memberikan arahan kesimpulannya akan ke arah mana. Jadi proses itu yang akan kita latihkan pada siswa kita dari awal. Selanjutnya kita akan mendiskusikan analisis dan interpretasi itu di dalam kelas seperti apa. Nanti jangan rancu dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu saya mencoba untuk membahasnya itu dalam bentuk saya sebut sebagai sebuah tantangannya. Artinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita belajarkan analisis dan interpretasi di dalam kelas. Ini berbeda dengan nanti yang kita bicarakan di bagian berikutnya, itu proses pembelajaran. Di bagian yang tersebut kita akan mendiskusikan secara teoritis itu langkah-langkah dari proses membelajarkan analisis dan interpretasi itu seperti apa. Tapi di dalam bagian ini kita akan mencoba melihat kalau kita membelajarkan praktik analisis dan interpretasi itu, beberapa hal mungkin perlu kita tekankan. Yang pertama adalah mengajari bagaimana kita atau mereka mengobservasi. Ya, jadi observasi mungkin merupakan sebuah hal yang mereka bisa temui, bisa mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mengobservasi ini kadang-kadang dengan berbagai macam cara. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyentuh dan sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan saya tentang inquiry dan SEPS. Itu ya, mengobservasi itu bisa dilakukan dari mereka bayi sampai kemudian hilang ya. Sebenarnya hilang di dalam sekolah dan kita menjadikan mereka untuk belajar lagi mengobservasi. Proses mengobservasi ini memerlukan waktu yang tidak hanya sekali jadi. Proses ini akan membelajarkan siswa kita. Kita harus membelajarkan mereka untuk mengobservasi dengan tujuan tertentu. Jadi bukan merupakan observasi yang secara acak gitu ya, tanpa tujuan. Jadi mereka harus kita sadarkan bahwa apa yang kita observasi itu berhubungan dengan apa yang sudah ditanyakan di depan. Jadi observasi yang ditekankan di sini, observasi yang ditekankan dalam investigasi sebelum kita melakukan analisis itu harus merupakan observasi yang ditujukan untuk mencari data untuk menjawab pertanyaan. Kalau observasi yang dilakukan di awal sebelum menyampaikan pertanyaan, observasi itu bisa acak, bisa apapun untuk bisa digali untuk sampai pada sebuah pertanyaan. Tetapi sekali kita sudah menetapkan pertanyaan, maka proses observasi itu harus disesuaikan dengan pertanyaan tersebut. Nah, ini yang diajarkan pada siswa kita. Jadi bagaimana bentuk observasinya, apa yang diobservasi, hasil observasinya apa, dan sebagainya, itu yang ingin kita tekankan. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengobservasi itu berbeda dengan menginferensi.
Jadi pastikan siswa kita sudah biasa membedakan antara mengobservasi dengan menginferensi. Mengobservasi itu hasilnya adalah fakta data. Jadi dari hasil kita melihat, dari hasil kita mendengar, dari hasil kita mengukur, dari hasil kita menyentuh dan seterusnya, itu merupakan hasil-hasil observasi, data-data yang observasi. Kalau inferensi, kita sudah memasukkan pemikiran kita, opini kita dan sebagainya untuk melihat, mencatat fakta yang kita lihat. Contoh, kalau Anda melihat sebuah tabung reaksi di dalam rak, kemudian ada endapan kuning di bawah, kemudian di atasnya larutan apapun itu, mungkin juga air yang tidak berwarna dan jernih, tidak berwarna, maka apa yang Anda bisa catat di situ? Kalau Anda mencatat bahwa sesuai dengan di situ larutan jernih, tidak berwarna, kemudian ada padatan berwarna kuning di bawah tabung, itu namanya observasi. Tetapi kalau Anda sudah memasukkan bahwa ada pengendapan yang berwarna kuning, maka proses itu disebut sebagai inferensi, karena belum tentu bahwa itu proses pengendapan. Bisa jadi itu adalah padatan yang tidak bisa larut. Jadi padatan yang gagal larut atau larutan yang mengendap. Itu adalah proses inferensi. Anda bisa paham ya. Jadi saat kita sudah memberikan opini kita, pemikiran kita tentang apa yang kita lihat, itu sebagai sebuah inferensi. Contoh lagi, yang paling mudah adalah saat Anda keluar dari rumah pagi-pagi, kemudian melihat bahwa tanah basah. Saat Anda mencatat dalam pikiran Anda bahwa tanah basah itu adalah hasil observasi. Saat Anda berpikir bahwa tadi malam hujan, itu adalah inferensi. Ya, jadi ada sebuah opini bahwa ini adalah karena tadi malam hujan ya. Itu adalah inferensi, bukan lagi sebuah observasi atau pencatatan data. Karena belum tentu juga bahwa tadi malam hujan, siapa tahu ada yang sudah pagi-pagi sudah menyiram halaman Anda. Itu adalah bentuk dari inferensi. Jadi kita akan mengajari siswa kita bagaimana sih cara mengobservasi dengan benar, dan bukannya memiliki kecenderungan untuk menginferensi data. Berikutnya adalah kita harus membelajarkan pada siswa kita supaya tidak terlalu under analysis atau over analysis. Jadi kadang-kadang ada siswa yang hanya satu data kemudian bisa memberikan kesimpulan yang substantif dan sangat yakin bahwa hasilnya seperti itu. Anda mungkin berpikir ini hanya terjadi di dalam laboratorium. Tidak, tetapi di dalam penelitian skripsi juga bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan mulai sekarang, bahwa kadang-kadang kita memberikan over analysis. Jadi kita hanya menggunakan satu data untuk membuat sebuah kesimpulan yang besar, itu namanya over analysis. Tapi kadang-kadang juga ada siswa yang menggunakan berbagai macam data yang mereka peroleh, apapun itu datanya, baik berhubungan atau tidak berhubungan, untuk menarik sebuah kesimpulan. Hasilnya tentu saja bisa menjadi sebuah kesimpulan yang kacau. Ini disebut sebagai under analysis. Nah, kita harus menyiapkan sebuah skenario proses pembelajaran yang menjadikan siswa untuk tahu bahwa kapan kita bisa menganalisis, kapan kita hanya bisa menyampaikan opini kita, kapan kita hanya bisa menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ini saja ada hubungan ini. Jadi analisisnya hanya berdasarkan data tersebut. Itu, atau kita bisa memberikan sebuah kesimpulan yang lebih luas lagi. Jadi kita harus melatihkan pada siswa bagaimana mereka bisa
memahami alamnya dengan baik dengan mengumpulkan data dengan benar, dan mereka bisa menganalisisnya dengan pasti dan bisa melihat bahwa ada hubungan itu, karena ada hubungan satu hal dengan hal yang lainnya karena mereka memang menggunakan data yang benar dan mereka menggunakan data yang cukup untuk membuat sebuah kesimpulan. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk analisis itu ada banyak alatnya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru nantinya kita harus menekankan pada siswa atau membelajarkan siswa kita untuk memahami prosedur dan alat analisisnya. Jadi apa saja yang kita gunakan untuk menganalisis sesuatu, kapan grafik batang itu digunakan, kapan grafik lingkaran itu digunakan, kapan grafik garis itu digunakan, walaupun di dalam proses laboratorium kadang-kadang lebih banyak grafik garis ya. Anda mungkin akan melaporkan grafik garis, tetapi kita juga bisa melatihkan siswa kita untuk kapan kita pakai grafik yang batang, kapan pakai grafik-grafik yang lain, atau mungkin bisa chart, kapan kita bisa menggunakan statistik, perlukah kita menggunakan statistik, karena tidak semua data yang banyak itu harus menggunakan statistik. Kadang-kadang kita tidak perlu statistik sama sekali, karena mungkin kalau kita akan membandingkan suatu hal dengan yang lain, kita sudah melihat bahwa ratanya memang berbeda jauh dibandingkan kalau kita sudah menambahkan dengan standar deviasinya dan sebagainya, memang irisannya di tempat yang jauh, maka kita tidak perlu menggunakan statistik. Dan bagaimana kalau kita akan menggunakan statistik, apa saja syarat-syaratnya dan sebagainya. Walaupun di SMA mungkin tidak sampai seperti itu ya, sampai ke statistik yang rumit sekali, tetapi paling tidak kita bisa menjelaskan pada siswa kita bagaimana sih cara membuat tabel, apa saja yang perlu diikutkan di dalam tabel, kalau kita mengubah dari tabel menjadi grafik, apa saja yang perlu kita perlukan, bagaimana membuat grafiknya, dan seterusnya. Nanti kita akan berbicara di bagaimana proses pembelajaran membuat grafik itu tadi. Paling tidak bahwa kita harus memberikan penekanan pada siswa bagaimana sih cara kita menggunakan alat-alat analisis tersebut dan bagaimana prosedurnya. Jadi itu yang perlu ditekankan. Selanjutnya di dalam kelas kita lebih banyak data-data itu berupa angka ya. Kalau kita menggunakan laboratorium biasanya lebih banyak kita menggunakan angka. Nah, untuk data-data berupa angka kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain adalah error dan keterbatasan, termasuk juga kesalahan ya, error atau kesalahan pengukuran, rata, dan yang lainnya. Perlu disadari bahwa hasil-hasil eksperimen selalu memiliki keterbatasan, dan kita sebagai seorang yang melakukan penelitian tersebut harus melaporkan hasil apapun itu dengan keterbatasan dan errornya. Oleh karena itu kita jangan lupa bahwa kita perlu melihat lagi, ini yang sering lupa, bahwa di dalam pelajaran fisika menggunakan angka penting dan kimia sepertinya tidak menekankan itu, padahal ini juga merupakan bagian yang penting kalau kita melakukan pelaporan. Jadi angka penting itu penting karena angka penting, karena nanti perlu di dalam laporan dan nanti akan kita laporkan dengan menyertakan standar deviasi dan berbagai bentuk analisis kesalahan. Hasil-hasil pengukuran dipengaruhi oleh keterbatasan instrumen yang digunakan. Jadi setiap ukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Ya, jadi yang perlu ditekankan pada siswa kita adalah ini sebenarnya sangat bagus ditekankan di di pelajaran fisika, sayangnya di kimia tidak terlalu, dan itu sebenarnya harusnya kita tekankan lagi bahwa setiap peralatan itu punya errorness-nya. Jadi ada batas-batas kesalahannya, tingkat kesalahannya, batasnya, dan seterusnya, seperti itu.
Tetapi kalau kita melakukan kesalahan pengukuran, membaca timbangan, itu bukan error yang kita bicarakan. Gitu ya. Error memang ada di dalam alat pengukuran kita, tapi bagaimana kita membaca timbangan itu errornya adalah human errornya. Dan ini bukan error yang kita bicarakan, karena ini adalah kesalahan eksperimen. Termasuk juga kalau kita error di dalam melakukan sebuah proses itu juga merupakan kesalahan eksperimen, bukan error yang kita bicarakan di dalam data. Dan hal itu di dalam proses kimia sebenarnya tidak boleh ya kalau ada kesalahan eksperimen. Nah, error sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah error sistematik. Ini adalah kesalahan yang terjadi karena instrumen yang tidak dikalibrasi. Nah, proses kalibrasi juga harus ditekankan pada siswa kita. Kita sering tidak memberikan penekanan pada siswa kita tentang kalibrasi ya. Jadi sebelum digunakan alat-alat itu harus dikalibrasi. Karena dengan menggunakan alat yang tidak dikalibrasi dengan tepat, desain instrumen menjadi tidak tepat, datanya juga tidak tepat. Kemudian metode yang digunakan nanti tidak terulang dengan benar. Error sistematik akan mempengaruhi semua penentuan data dalam perangkat data dengan cara yang sama, sehingga kemungkinan nilainya akan persis sama. Jadi sistematik itu seperti itu ya. Kita sepertinya mendapatkan data yang reliable karena akan selalu sama seperti itu, tetapi sebenarnya data itu menjadi tidak tepat karena kita tidak mengkalibrasinya. Kemudian error yang kedua adalah error acak. Ini karena kesulitan untuk mengulangi prosedur pengukuran dengan tepat. Nah, error-error ini sebenarnya biasa terjadi karena mungkin bisa juga di luar jangkauan kita, atau mungkin kita tidak bisa mengulanginya dengan cara yang persis sama. Jadi error-error itu selalu terjadi. Oleh karena itu error-error ini perlu dilaporkan. Bagaimana kita menjelaskan tentang error itu juga perlu di siswa kita tentang makna dari presisi gitu ya. Jadi bahwa makna dari kata rata data kita, kemudian simpangan deviasi itu maknanya seperti apa. Dan sebenarnya error-error ini saya menyampaikan bahwa error ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi kita bisa menguranginya dengan memberikan pengulangan yang semakin banyak. Jadi kalau data kita semakin banyak, errornya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, kita memberikan tekanan pada siswa bahwa data itu sebaiknya diulang. Paling tidak kita membelajarkan mereka pengulangan data itu 3 kali ya. Kalau lebih dari itu biasanya kita terpaut pada waktu dan alat dan bahannya gitu, nggak ada gitu. Oleh karena itu kita tidak mengulang sebanyak mungkin seperti itu, tetapi paling tidak kita memberikan penekanan pada siswa bahwa sebuah data itu bisa terjadi error. Oleh karena itu tidak sebaiknya kita menggunakan hanya satu data, tapi kita bisa menggunakan data-data yang berulang gitu. Jadi datanya diminta untuk paling tidak 3 kali. Di kimia dasar saya sudah memberikan penekanan itu pada Anda. Mungkin Anda masih ingat bahwa setiap data yang Anda lakukan pengulangannya paling tidak 3 kali. Lebih dari itu akan sangat baik, karena akan Anda lihat bahwa bagaimana errornya itu akan semakin berkurang. Dan jangan lupa bahwa keterbatasan juga perlu disampaikan. Kita sampai pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah kita akan mengkondisikan siswa kita. Oke, di dalam pembelajaran sehari-hari kadang-kadang analisis dan interpretasi sering hanya diwakili dengan kalau kita menggunakan kalkulasi matematika, statistik, kemudian kita membandingkan dengan hasil teman kita, hasil statistiknya kita signifikan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai sudah menganalisis. Padahal proses analisis itu lebih dari itu.
Ya, jadi tidak hanya menggunakan kalkulasi matematikanya, tetapi kita menggunakan berbagai macam keterampilan untuk kita sampai pada apa yang disebut dengan analisis dan interpretasi. Di dalam mengkondisikan siswa kita harus membiasakan siswa kita untuk melihat data. Kemudian bagaimana mencatat data, tadi sudah pada bagian kalau mencatat data itu bagian dari investigasi ya, melaksanakan investigasi, kita sampai pada bagian yang disebut sebagai inferensi. Tadi sudah saya jelaskan apa sih bedanya mengobservasi dan menginferensi. Ya, kita melatihkan pada siswa kita bagaimana sih kita menginferensi dengan benar, bukan hanya sekedar memasukkan opini. Kalau kita melihat satu data kemudian kita memberikan klaim, memberikan kesimpulan, kecenderungannya adalah kita hanya beropini. Tetapi kita ingin memberikan pembelajaran pada siswa, membiasakan siswa bagaimana kita bisa menginferensi dengan dalam tanda kutip benar ya. Artinya dengan menggunakan data. Walaupun inferensi yang mereka sampaikan belum tentu merupakan pengetahuan yang benar yang sesuai dengan ilmuwan, tetapi kita ingin menekankan pada siswa kita bagaimana kita menginferensi prosesnya dengan benar, bukan hasilnya. Jadi menginferensi dengan benar. Jadi kita menuntut pada siswa untuk melakukan bagaimana membuat inferensi yang logis, yang didukung oleh data yang diperoleh dari observasi mereka terhadap sebuah objek ya, atau apa yang mereka temui di laboratorium dan kemudian menghubungkannya dengan pengetahuan mereka. Selain dengan menggunakan data hasil pengamatan langsung, kita juga dapat membiasakan siswa kita untuk menginferensi dengan menggunakan data atau grafik yang kita buat atau kita siapkan sendiri. Jadi pelatihan dengan bagaimana siswa menginferensi prosesnya dengan benar, proses menginferensi dengan benar, kita juga bisa menggunakan data yang kita punya. Jadi datanya itu ditampilkan, kemudian kita meminta siswa untuk menjelaskan data tersebut. Itu adalah bagaimana kita mengkondisikan siswa untuk melakukan inferensi. Berikutnya adalah kita membelajarkan bagaimana mereka mengubah bentuk data. Mengubah bentuk data ini bukan berarti bahwa mereka memanipulasi data yang ada sehingga sesuai dengan teorinya, enggak. Tetapi mengubah bentuk data atau memanipulasi data di sini ini adalah lanjutan dari mengkondisikan siswa tadi sebenarnya, bahwa kalau sudah mereka menginferensi, mereka akan menyadari bahwa data-data yang mudah untuk dikomunikasikan atau data-data yang mudah untuk diinferensi adalah data-data yang sudah dalam bentuk yang siap untuk dikomunikasikan atau yang kita sebut sebagaimana data yang sudah dimanipulasi. Sekali lagi, istilah manipulasi yang saya berikan di sini bukan berarti dari sisi negatif ya, tetapi mengubah data yang dalam bentuk mentah yang diperoleh dari percobaan menjadi data yang mudah dianalisis. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk hitungan, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya, alat dan prosedur yang benar dan di dalam analisis itu tadi. Ya, jadi prosesnya ada beberapa proses untuk mengarahkan siswa untuk mengubah bentuk data ini. Yang pertama adalah mengajak siswa untuk melihat data mereka dan melihat perulangannya. Jadi seperti apa sih yang mereka peroleh datanya dan ulangannya seperti apa. Kemudian kita ajak mereka untuk melihat bagaimana sebaran data yang diperoleh dari setiap ulangannya itu. Jika data mereka bagus, maka sebarannya tidak terlalu acak ya. Tapi kalau sebarannya acak, maka kita memberikan tekanan bahwa data mereka mungkin belum bagus. Nah, mungkin di sini peran bagaimana kita share dengan teman-teman mereka. Jadi dibiasakan bahwa observasi itu juga harus
tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi bagaimana komunitasnya mereka, supaya mereka tahu bahwa data itu sebaiknya tidak hanya dilakukan pengukuran satu kali. Mereka perlu waktu, karena di dalam kelas mungkin waktunya tidak banyak, maka observasi itu bisa di-share antar teman mereka, supaya mereka tahu bahwa ternyata dalam pengukuran yang berbeda, dengan orang yang berbeda, bisa mendapatkan data yang berbeda. Nah, kalau sudah, arahkan mereka untuk menghitung ralatanya, membuat plotnya, dan ajak mereka untuk berpikir kemungkinan kesalahan yang terjadi dari prosedur yang mereka lakukan. Mungkinkah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi? Human error dulu dilihat, kemudian kalau tidak, apakah pengulangannya mereka sudah lakukan dan sebagainya. Kalau sudah cek, baru mungkin ini adalah error-error yang sudah kita jelaskan tadi. Langkah berikutnya adalah mengajak siswa untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus, gitu ya. Kita juga mengenalkan mereka bagaimana cara mengembangkan tabel datanya. Jadi tabel data yang diperoleh di dalam laboratorium kita kembangkan lagi, gitu, kita tambahi kolomnya dengan menggunakan hasil perhitungan. Kemudian kalau data itu akan dirubah menjadi grafik, ya, dengan menggunakan berbagai macam grafik yang ada, dan terutama karena di dalam percobaan kita atau di laboratorium kita lebih banyak grafik batang, grafik garis, maka kita perlu untuk melatihkan kepada siswa dengan memberikan contoh bagaimana sih cara membuat grafik. Dan mungkin Anda bisa menyampaikan bahwa supaya mereka ingat satu kata, yaitu beda kata. Untuk mengingat bagaimana mereka membuat grafik garis, ingat beda kata, itu singkatan dari bebas itu mendatar, bebas, mendatar, beda, kemudian berarti yang terikat itu ke atas. Jadi kat, atas, ta. Jadi terikat ke atas. Jadi beda kata. Jadi kalau kita membuat sebuah grafik, ingatlah beda kata. Variabel bebas itu mendatar, variabel terikat itu ke atas. Ya, ini akan membiasakan pada siswa bagaimana mereka membuat data, supaya mereka tidak salah, bukan salah ya, tetapi akan lebih susah untuk dipahami saat kita memberikan variabel bebasnya yang ke atas dan yang mendatar itu variabel terikatnya. Biasakan yang variabel bebas itu yang mendatar, sumbu mendatar pada grafik garis, ya. Kemudian yang vertikal adalah untuk data dari variabel yang terikat. Dari data yang kita sudah ubah menjadi bentuk lainnya, bisa berupa tabel, grafik, dan sebagainya, kita akan mengajak siswa untuk menganalisis hubungan variabel, ya. Jadi paling agak susah ya mungkin, dan ini yang kita perlukan di dalam analisis dan interpretasi adalah menganalisis hubungan antar variabel, ya. Jadi menganalisis hubungan variabel itu sebenarnya merupakan cara untuk menjawab pertanyaan yang di awal, ya. Jadi bagaimana menganalisis hubungan variabel sangat terbantu dengan adanya grafik tadi, dan juga tabel dan yang lainnya, dan juga inferensinya. Untuk itu, yang pertama kita lakukan adalah mengajak siswa untuk menginferensi grafik tadi yang sudah kita punya, atau hasil olahan yang lainnya. Matematika juga boleh, statistik juga sama, juga kita mengajak siswa untuk menjelaskan apa artinya dari data-data ini. Bukan hanya data mentah, tetapi data yang sudah kita olah tadi. Grafik ini artinya apa, gitu. Kemudian setiap penjelasan siswa kita tekankan untuk mengacu pada data dan juga mengarah pada pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan yang di awal ya tadi, ya. Dengan memberikan penjelasan ini, siswa akan melihat apakah data hasil olahannya itu sesuai dengan apa yang mereka hipotesiskan sebelumnya. Kalau ada hipotesis, ya, ada model dan seterusnya, tapi paling tidak apakah sudah menjawab pertanyaan atau belum.
Kemudian langkah berikutnya adalah memfokuskan penjelasan siswa hanya pada hubungan antar variabel, bukan ke yang lain-lainnya. Kembalikan fokus siswa kita pada apakah ada keteraturan atau kenaikan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi apakah ada hubungan antar keduanya. Kita juga harus bisa melihat bahwa ada kemungkinan hubungannya tidak positif, tidak negatif, bahkan bukan juga kuadrat, juga nol dan sebagainya. Jadi mungkin memang tidak ada hubungan antara variabel yang kita berikan, variabel bebas yang kita berikan dengan variabel terikat yang kita temui di dalam laboratorium. Bisa seperti itu ya. Atau mungkin grafik-grafik yang lain. Jadi kita bisa melihat ada grafik-grafik yang lain, seperti misalnya kurva titrasi itu kan grafiknya seperti itu. Ya, kurvanya. Kita tidak bisa mungkin tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa meluruskan grafiknya gitu dari 0 sampai 14 jadi lurus gitu, tidak seperti itu ya. Ada saat-saat tertentu tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun gitu, kemudian agak mendatar lagi, melandai lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi kita harus menekankan bahwa ada pola-pola tertentu yang bisa dimunculkan dari grafik yang kita punya atau hasil-hasil olahan yang kita punya. Dari situ kemudian kita melihat kecenderungan ini dan mengarahkan pada siswa untuk membuat kesimpulan sementara. Ingat bahwa kesimpulan itu bersifat sementara dan bisa dianalisis lebih lanjut. Kemudian kita bisa melihat lagi bagaimana sih hubungan datanya, teorinya dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya kita mengarahkan siswa untuk membandingkan penemuan mereka dengan pengetahuan ilmiah yang sesuai. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa membandingkan hasil pengamatan dengan pengetahuan ilmiah yang sesuai tidak ditujukan, sekali lagi tidak ditujukan agar siswa terbiasa dengan pemikiran bahwa kerja laboratorium hanya untuk membuktikan teori, tidak ya. Jadi bukan itu tujuannya, tetapi membandingkan di sini berfungsi untuk menekankan bahwa hasil analisis kita didukung oleh teori. Itu ya. Jadi beda, bukan mengkonfirmasi bahwa pekerjaan kita benar sudah sesuai dengan teori, tetapi bahwa proses yang kita ingin tekankan pada siswa kita bahwa data kita sudah didukung oleh teori. Data dan hasil pengolahannya bahwa ini sudah bisa dipertanggungjawabkan atau valid ya. Jadi itu yang ingin ditekankan pada proses yang ini. Jadi membandingkan penemuan dengan pengetahuan ilmiahnya, bukan hanya sekedar bahwa ini sudah teorinya terbukti di sini. Bukan itu yang dihindari. Untuk melakukan proses ini, langkah pertama adalah mengajak siswa untuk melihat apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dituju pada pertanyaan. Kemudian ini berbeda dengan inferensi ya, tetapi lebih pada dugaan siswa. Jikalau inferensi itu menggunakan data, dugaan siswa itu menggunakan hipotesis dari awal itu tadi ya. Apakah ini sudah sesuai dengan pemikiran mereka sebelumnya mengenai bagaimana seharusnya atau apa yang mereka harusnya peroleh ya. Jadi bukan sebuah inferensi, ingat lagi ini beda lagi ya. Kalau inferensi itu dari data, apa yang kita lihat kemudian kita berikan pemaknaannya walaupun bisa secara langsung atau menggunakan fakta yang jelas. Itu inferensi, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah data yang mereka peroleh, hasil inferensi mereka itu sudah sesuai dengan apa yang mereka modelkan di awal, gitu ya. Apakah memang model mereka yang perlu diubah ataukah hasil inferensi mereka yang mungkin perlu disesuaikan dengan data mereka dan kemudian didukung dengan menggunakan teori. Langkah kedua adalah mengajak siswa untuk membandingkan hasil investigasinya dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Sekali lagi yang ditekankan di sini bukan sekedar siswa memberikan hasil data yang tepat sesuai dengan teori ya, tetapi mereka bisa melihat dan menjelaskan mengapa hasil yang diperoleh itu mungkin berbeda. Mungkin berbeda walaupun hal yang dilakukan mungkin sama persis
Dan mereka melihat ini dari berbagai macam data yang tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya ada share data antar teman. Jadi biasakan mereka untuk share data supaya mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda walaupun melakukan hal yang sama persis. Jadi itu proses yang kita lakukan di dalam pembelajaran membandingkan penemuan dengan pengetahuan ilmiah yang sesuai. Kemudian langkah berikutnya adalah membandingkan temuan mereka dengan hipotesis awalnya. Saya sudah sedikit menyinggung ini ya di hipotesis awalnya. Kalau pengetahuan ilmiah tadi lebih ditekankan bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk mendukung bahwa ini prosesnya sudah sesuai dengan teori yang atau didukung oleh teori yang mereka gunakan. Oleh karena itu bahwa data ini data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita ini walaupun sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita mengajak siswa untuk membandingkan temuan mereka dengan hipotesis awalnya. Bagian terakhir ini ya, bagian terakhir dari langkah kita adalah membandingkan temuan mereka dengan hipotesis. Sebelum mereka mengambil sebuah kesimpulan akhir. Jadi langkah pertama adalah menggali pengetahuan siswa berkaitan dengan kerja yang mereka lakukan. Kemudian data dan inferensinya kemudian kita bandingkan dengan hipotesis awalnya, modelnya, dan seterusnya. Apakah didukung oleh temuan ilmiah yang lain ya. Jadi pengetahuan ilmiah yang lain apakah memang sudah mendukung atau tidak, dan seterusnya. Jika hipotesisnya tidak bersesuaian mungkin perlu diubah. Atau mungkin kita melihat dulu, kita mengajak siswa dulu untuk melihat apakah ketidaksesuaian itu berasal dari prosedur praktikumnya mungkin, atau kesalahan yang terjadi, kesalahan praktikumnya, kesalahan eksperimennya, atau proses analisisnya mungkin, atau mungkin pengulangan datanya dan seterusnya, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, atau mungkin kita perlu mengulang supaya kita bisa melihat data kita sudah mengarah ke arah yang benar atau belum. Jadi kita apakah perlu mengulang dan tidak. Kemudian yang langkah terakhir adalah kalau sudah sesuai atau paling tidak dalam tanda kutip sesuai ya, sesuai dengan menurut mereka dengan proses yang benar gitu ya, bukan hanya disesuaikan dengan yang over analysis. Kemudian yang langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dengan cara kita mengajak siswa kita bagaimana menarik kesimpulan berdasarkan data dan analisisnya, hal-hal apa saja yang harus ada di dalam kesimpulan kita masukkan dalam pemikiran mereka dengan pertanyaan yang terstruktur. Jadi kita mengajak siswa untuk cek lagi pertanyaannya, kemudian apa saja yang perlu diperlukan di situ, apa yang belum, untuk ditarik sebagai sebuah kesimpulan, apakah kesimpulan itu menjawab pertanyaan atau belum. Nah, kalau pertanyaan seperti ini jawabannya harus seperti apa? Nah, proses itu kita bisa memasukkannya dalam pertanyaan yang terstruktur. Baik, itu adalah hal yang saya sampaikan yang kita diskusikan untuk SEPS. Jika masih ada pertanyaan silakan sampaikan di LMS atau di kolom komentar di video ini. Silakan Anda sampaikan. Selamat belajar, selamat bekerja. Jangan lupa pertanyaannya untuk dijawab di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.